Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Sobat Muslim, pernah nggak sih kalian ngerasa ada yang berusaha menjauhkan kita dari kebaikan, membuat kita ragu-ragu, atau bahkan memancing kita untuk berbuat dosa? Yap, itu adalah bisikan setan atau syaiton yang selalu berusaha menggoda manusia. Nah, di dalam Islam kita diajarkan untuk selalu waspada terhadap godaan setan, karena setan tidak pernah lelah menggoda manusia. Nah, di sini kita akan pelajari bersama lebih dalam mengapa sih setan itu menggoda manusia dan apa saja trik-trik yang mereka gunakan. Nah, untuk alasan yang pertama, itu setan merasa terancam ketika manusia berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Tuhannya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat manusia melakukan amal kebaikan seperti sholat, puasa, ataupun berzikir, setan merasa posisinya terancam karena manusia semakin jauh dari bisikan jahatnya dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat ke-6. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah dia musuhmu, karena setan hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, beberapa contohnya, yang pertama, mungkin ketika seseorang mulai rajin sholat, setan mencoba membuatnya malas dengan berbagai alasan. Atau contoh kedua, saat seseorang mulai sering berzikir, setan mengalihkan perhatiannya dengan godaan duniawi. Atau untuk contoh yang ketiga, setan berusaha mengganggu konsentrasi seseorang yang sedang membaca Al-Quran dengan bisikan-bisikan negatif. Nah, sekarang mari kita lanjut ke alasan yang kedua, yaitu setan ingin membuat manusia tidak berada dalam jalan yang lurus. Salah satu tujuan utama setan adalah untuk menyesatkan manusia agar tidak mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan berusaha membuat manusia tersesat, baik dalam godaan yang halus maupun dengan terang-terangan. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Yasin ayat ke-62. Dan sungguh, setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Nah, mungkin beberapa contohnya. Yang pertama, itu setan menggoda seseorang untuk meninggalkan sholat 5 waktu dengan alasan sibuk. Atau contoh kedua, setan membujuk seseorang untuk melanggar aturan agama dengan dalih modernitas atau kemajuan zaman. Atau contoh ketiga, setan membuat seseorang ragu untuk menjalankan perintah Allah dengan memunculkan keraguan di hatinya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke alasan yang ketiga, yaitu setan ingin menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak hanya ingin menyesatkan manusia, tetapi juga ingin menjauhkan mereka sejauh mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Setan berusaha membuat manusia lupa pada Allah, sehingga mereka tidak lagi menjalankan perintahnya dan semakin tenggelam dalam dosa. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-20. Maka syaitan itu membisikkan pikiran jahat kepada mereka untuk menampakkan kepada mereka aurat mereka yang selama ini tertutup. Nah, beberapa contohnya. Yang pertama, setan menggoda seseorang untuk terlibat dalam pergaulan bebas, menjauhkan dari nilai-nilai agama. Atau contoh kedua, setan membuat seseorang merasa malu untuk beribadah di depan umum, sehingga ia lebih memilih untuk tidak beribadah. Atau contoh ketiga, setan menghasut seseorang untuk lebih mementingkan urusan dunia daripada akhiratnya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke alasan yang keempat, yaitu setan ingin membuat manusia terpecah belah dan saling membenci. Nah, salah satu cara setan menyesatkan manusia adalah dengan mempecah belah mereka dan menanamkan rasa benci di antara sesama. Setan merasa senang ketika melihat manusia saling bermusuhan, karena hal itu akan menjauhkan mereka dari rahmat Allah dan menambah dosa. Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-91. Sesungguhnya, setan itu hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Nah, beberapa contohnya. Yang pertama, itu setan memprovokasi seseorang untuk membenci saudaranya karena hal sepele. Atau contoh kedua, setan juga menggoda seseorang untuk menyebarkan fitnah yang akhirnya memicu pertengkaran dan perpecahan. Terus untuk contoh ketiga, setan menanamkan rasa iri hati dalam diri seseorang sehingga ia merasa tidak senang dengan kebahagiaan orang lain. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tentang cara-cara setan dalam menggoda manusia. Yang pertama, itu setan menggunakan trik tajyin untuk membuat sesuatu yang buruk terlihat baik di mata manusia. Dengan cara ini, setan dapat dengan mudah menyesatkan manusia, karena mereka mengira apa yang mereka lakukan adalah kebaikan, padahal sebenarnya itu adalah dosa. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-63.
dan setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka. Contoh yang pertama, seseorang merasa bahwa berbohong demi kebaikan itu sah-sah saja, padahal berbohong itu tetaplah dosa. Atau contoh kedua, setan membuat seseorang merasa tidak masalah mengambil hak orang lain asalkan tidak ketahuan. Atau contoh ketiga, menjalankan ritual yang tidak sesuai dengan ajaran agama, tetapi dianggap sebagai bentuk ketaatan. Nah, sekarang mari kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu at-tais, yaitu membuat manusia putus asa dalam bertaubat. Setan juga sering membuat manusia merasa putus asa dan berpikir bahwa dosa-dosa mereka terlalu besar untuk diampuni. Akibatnya, manusia tidak lagi berusaha bertaubat dan terus terjerumus dalam dosa. Hal ini sebetulnya relevan juga dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar orang yang berbuat dosa pada siang hari bertaubat. Dan Allah membentangkan tangannya pada siang hari agar orang yang berbuat dosa pada malam hari bertaubat hingga matahari terbit dari barat." Hadis riwayat Muslim. Nah, beberapa contohnya. Yang pertama, seseorang merasa bahwa dosanya terlalu besar untuk diampuni sehingga ia berhenti berdoa dan memohon ampun. Atau contoh kedua, setan membuat seseorang merasa bahwa bertaubat tidak akan mengubah apa-apa sehingga ia enggan untuk berubah. Atau contoh ketiga, setan menggoda seseorang untuk terus melakukan dosa dengan dalih bahwa sudah terlambat untuk bertaubat. Nah, sekarang mari kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu tablis. Nah, tablis sendiri adalah cara setan menipu manusia dengan mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, sehingga manusia bingung dan sulit membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-42. "Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahuinya." Contoh yang pertama, misalnya setan membuat seseorang bingung antara hukum halal dan haram sehingga ia terjerumus dalam perbuatan dosa. Atau contoh kedua, setan menipu seseorang untuk percaya bahwa ajaran yang sesat adalah bagian dari Islam. Atau contoh ketiga, setan mencampur adukan antara ibadah yang benar dan yang salah sehingga seseorang menjalankan ibadah yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, sekarang mari kita lanjut ke cara yang keempat, yaitu tahwin. Nah, setan sering menggoda manusia dengan cara meremehkan dosa-dosa kecil sehingga manusia merasa tidak perlu khawatir akan dosa-dosa tersebut. Padahal dosa-dosa kecil yang dilakukan terus-menerus bisa menumpuk dan menjadi besar dan berdampak buruk. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Jauhilah dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu dapat terkumpul hingga menjadi besar." Hadis riwayat Ahmad. Mungkin beberapa contohnya. Yang pertama, itu seseorang merasa bahwa berdosa kecil tidak masalah sehingga ia terus melakukannya. Atau contoh kedua, setan membuat seseorang merasa tidak perlu bertaubat karena dosanya dianggap sepele. Atau contoh ketiga, meremehkan pentingnya sholat sunnah dengan alasan sholat wajib sudah cukup. Nah, sekarang mari kita lanjut ke cara yang kelima, yaitu taswif. Nah, taswif sendiri adalah taktik setan untuk membuat manusia terus menunda-nunda bertaubat. Setan membuat mereka merasa bahwa masih ada waktu untuk bertaubat nanti, padahal tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput, termasuk setan sendiri. Hal ini pun berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-22. "Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya." Nah, beberapa contohnya. Yang pertama, setan membuat seseorang berpikir bahwa masih ada waktu untuk bertaubat nanti, sehingga ia terus menunda-nunda. Atau contoh kedua, seseorang merasa bahwa masih muda sehingga tidak perlu bertaubat sekarang. Atau contoh ketiga, setan menggoda seseorang untuk terus melakukan dosa dengan dalih bahwa ia bisa bertaubat di kemudian hari. Nah, itulah beberapa alasan mengapa setan terus menggoda manusia serta trik-trik yang mereka gunakan. Kita harus selalu waspada dan berusaha untuk tetap berada di jalan yang lurus, serta tidak terpengaruh oleh godaan setan. Ingatlah, setan adalah musuh nyata bagi kita, dan hanya dengan berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengalahkan godaan mereka. Tetap semangat dalam kebaikan dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar terlindung dari bisikan setan. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.